Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, kita insyaallah atas berkah rahmat dan hidayah dari Allah kita tetap rutin menyampaikan kajian Sabtu pagi. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini cuaca kita terang, tapi agak cukup panas ya. Nanti monggo kalau kepanasan minta kipasnya ditambah, nanti pesan aja panitia, karena ada juga ternyata dari sekian banyak itu mungkin ada yang agak takut dengan kipas ya. Jadi nanti bisa mengkondisikan ya. Tapi kalau ibu saya yakin senang dengan kipasnya. Baik bapak-bapak dan ibu juga tidak lupa monggo kita senantiasa bersolawat untuk junjungan kita, Nabi kita besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah juga pada hari ini mudah-mudahan nanti kita selalu dan senantiasa berdoa agar para jamaah kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan sehingga tetap istiqomah untuk mengaji di setiap Sabtu pagi. Insya Allah juga nanti kita jadwalkan informasi untuk Ramadan tetap ada kajian. Jadi kalau rutin nanti setelah sholat subuh itu ada kultum, tapi khusus hari Sabtu nanti di masjid kita, Masjid Mutahhir ini tidak ada kultum, sehingga nanti tetap ada kajian Sabtu pagi. Itu monggo bisa diinformasikan ya, kita sambil mengaji ya, di bulan Ramadan insya Allah nanti apa yang menjadi harapan kita dari misi kita untuk belajar, selalu belajar, itu akan mendapatkan manfaat yang banyak. Nanti seperti biasa kajian pada hari ini, sebelum kita mulai dengan pokok inti dari kajian insya Allah yang akan diadakan Pak Jamaluddin, nanti ada kajian dulu PPT. Namun untuk menyikat waktu, mengingat waktunya juga biasa, monggo kita buka dulu untuk kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita nanti ngaji inti, akan disampaikan bacaan PPT seperti biasa Pak Usmanto. Itu pada yang pertama Pak Usmanto Kesaki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita masih melanjutkan kajian HPT. Namun beberapa saat ini kita masih menyampaikan fatwa tarjih berkaitan dengan bacaan Al-Quran atau ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah. Karena kalau dicari di putusan tarjih, himpunan putusan tarjih tidak ada, maka hal-hal seperti itu kemudian dari warga Muhammadiyah, dari jamaah itu menanyakan, kemudian dihimpun dalam buku tanya jawab agama atau dalam suara Muhammadiyah ya. Dan itu terlebih dahulu disidangkan oleh majelis tarjih. Nah, kemarin yang menanyakan
bagaimana kalau membaca ayat itu tidak urut atau surat tetapi tidak urut. Misalnya di rakaat pertama itu surat nomor 110, kemudian rakaat kedua itu 101 setelah membaca Al-Fatihah itu. Ya. Oleh karena itu kita ambilkan ini sudah disidangkan sudah 14 tahun yang lalu oleh Bapak Majelis Taklim. Ada beberapa hadis yang digunakan sebagai dasar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya. Ia berkata, Nabi SAW pernah membaca dalam 2 rakaat pertama pada sholat zuhur surat Al-Fatihah dan 2 surat. Beliau membaca surat yang panjang pada rakaat pertama dan membaca surat yang pendek pada rakaat kedua, dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami dalam membaca ayat. Hadis riwayat Bukhari. Masih dari Abu Qatadah, ia berkata, pernah Rasulullah SAW sholat bersama kami dalam sholat zuhur dan asar. Pada 2 rakaat pertama beliau membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat lainnya, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan ayat. Beliau memperpanjang bacaan ayat pada rakaat pertama dan memperpendek bacaan ayat pada rakaat kedua. Demikian pula dalam sholat subuh. Jadi kalau redaksinya di hadis yang pertama itu hanya menyebut di rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua pendek. Tetapi kalau di redaksi hadis kedua itu menyebutkan memperpanjang. Jadi seolah-olah disengaja oleh Rasulullah. Kemudian yang rakaat kedua memperpendek yang dibaca. Jadi seolah-olah sengaja. Ya. Kalau yang tadi hanya panjang dan pendek. Yang ketiga diriwayatkan dari Sa'id bin Yasar, Ibnu Abbas memberitahu bahwa Rasulullah SAW pada 2 rakaat dalam sholat fajar, pada rakaat pertama membaca ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, terdapat dalam ayat 136 hingga akhir ayat. Dan pada rakaat lainnya, rakaat kedua itu surat Ali Imran ayat 52. Jadi ini hanya potongan ayat itu. Kalau tadi tidak disebut itu potongan ayat atau apa atau surat, hanya menyebut panjang atau pendek. Kemudian yang keempat diriwayatkan dari Abdullah bin As-Saib, dalam sholat subuh Nabi SAW membaca surah Al-Mu'minun hingga ketika sampai pada penyebutan kata Musa wa Harun atau Isa, beliau terkena batuk lalu runtuh. Dan Umar pada rakaat pertama membaca 120 ayat dari surah Al-Baqarah, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Masani, surat yang kurang dari 100 ayat. Adapun Al-Ahna membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama dan surat Yusuf atau Yunus pada rakaat kedua. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata kepada Marwan, wahai Abu Abdul Malik, apakah engkau membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas dan membaca Inna a'tainakal kautsar surah Al-Kautsar? Ia menjawab iya. Hadis yang ke-6
Diriwayatkan dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata, saya mendengar Umar berkata, saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh. Ketika itu pada salah satu dari 2 rakaat beliau membaca surah Qaf ayat 10. Diriwayatkan dari Abu Ishaq dari Al-Barra, ia berkata, kami sholat zuhur di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami mendengar dari suara beliau ayat demi ayat dari surah Luqman dan Az-Zariyat. Nah, penjelasannya ini. Hadis pertama dan kedua dari Abu Qatadah, dari Abdullah bin Qatadah, menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama daripada surat yang dibaca pada rakaat kedua, baik pada sholat zuhur, isya maupun sholat subuh. Nah, ini hikmahnya ya seolah-olah bisa nunggu jamaah. Yang kedua, hadis ketiga dari Sa'id bin Yasar menjelaskan bahwa ketika sholat fajar beliau membaca ayat tidak dari permulaan surah itu, jadi surah Al-Baqarah 138 dan Ali Imran 52. Hadis tersebut diperkuat dengan hadis nomor 6, yang nomor 3 ini, dari Ziyad bin Alaqah yang menjelaskan bahwa Nabi membaca ayat dari ayat 10 surah Qaf. Jadi membaca potongan ayat. Nomor 4, demikian pula hadis yang ketujuh dari Abu Ishaq menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca sebagian dari surah Luqman dan surat Az-Zariyat. Kami memahami bahwa Nabi SAW tidak membaca dari permulaan surat. Jadi ini tim majelis tarjih itu menyimpulkan demikian. Jadi dari hadis itu Nabi dipahami oleh majelis tarjih bahwa Nabi itu tidak membaca dari permulaan surat, sebab hadis tersebut tidak menjelaskan bahwa beliau membacanya dari permulaan. Nomor 5, hadis keempat menjelaskan bahwa Ahnaf, sahabat Nabi SAW, membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama dan membaca surah Yusuf atau Yunus pada rakaat kedua. Surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18, sedangkan surah Yusuf surat yang ke-12 dan surah Yunus itu surat yang ke-10. Jadi kalau melihat hadis ini itu boleh membaca itu tidak urut dari, misalnya kalau membaca itu dari Al-Baqarah kemudian sampai kalau kita misalnya di juz amma ya, karena misalnya ketika di sholat taraweh, di sholat sunat itu kadang-kadang ya imam-imam kita itu membaca suratnya itu kadang dari atas ke bawah atau sebaliknya, bolak-balik. Ini memang kalau yang hafal itu kemudian kok lemoco teng bencah gitu, tidak berurutan. Tetapi kalau melihat hadis ini berarti tidak apa-apa. Ini tadi ya. Jadi surah Kahfi itu surat ke-18, surat Yusuf itu ke-12. Jadi membaca yang di bawah dulu kemudian surat yang di atasnya. Hadis tersebut diperkuat dengan hadis kelima dari Zaid bin Sabit bahwa Abdul Malik sahabat Nabi itu membaca Qul huwallahu ahad di rakaat pertama ya, itu Qul huwallahu ahad itu surat yang ke-112. Kemudian di rakaat kedua itu membaca surah Al-Kautsar ya, surat nomor 108.
Jadi rumiyin niku nggih maca surat sak sampunipun Al-Fatihah dengan surat yang pendek itu juga ada, boten namung sakniki, ngoten nggih. Yang ketujuh, ini dari tim majelis tafsir. Kami telah berusaha mencari hadis lainnya, tetapi tidak ada hadis yang melarang atau mewajibkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama. Jadi tidak mewajibkan, tetapi kalau dibaca nggih sae, sebab mungkin ada jamaah yang terlambat atau masbuk gitu. Tetapi tidak ada hadis yang melarang atau mewajibkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, dan tidak ada yang mewajibkan membaca dari permulaan surat dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian pula tidak kami temukan hadis yang mewajibkan membaca secara urut di dalam sholat. Kesimpulannya, satu, diperbolehkan membaca surat secara tidak berurutan pada rokaat-rokaat dalam sholat. Tidak berurutan itu artinya ya jangan sampai misalnya dua ayat yang agak panjang tapi kemudian ayat yang belakangnya dibaca di rokaat pertama, niku nggih rada lucu mengke nggih. Misalnya di surah di ayat kursi itu kan kadang-kadang sampai 2 ayat atau 3 ayat itu. Nah, itu tapi yang ayat yang lainnya malah dibaca di awal gitu ya. Yang kedua, diperbolehkan membaca ayat tidak dari permulaan surat, baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Yang ketiga, disunahkan membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, namun diperbolehkan membaca ayat yang lebih pendek pada rakaat pertama. Jadi ya tidak apa-apa. Saya kira demikian. Sampun rawuh nggih Ustaz. Mekaten, semoga bermanfaat. Ini menjawab kemarin pertanyaan dari Bapak Haji Sugiyo. Ya, semoga ini menambah pemahaman kita. Mekaten, ngapunten. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa billah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kusmanto yang tadi telah menyampaikan salah satu jawaban. Jadi kemarin ada pertanyaan, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah terjawab. Mungkin nanti dari yang lain, mungkin Bapak Ibu ada juga pertanyaan-pertanyaan, tapi kita masih artinya dibatasi katanya hubungannya dengan masalah sholat dulu. Jadi nanti nyambung ya, karena di dalam kajian atau khususnya HPT ini nanti memang kita berurut. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lainnya juga setelah kajian ini selesai. Artinya tetap nanti ada kajiannya, ya seperti itu. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kusmanto yang telah menyampaikan dan membahas masalah kajian ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk selanjutnya kita alhamdulillah Ustadz Kamaluddin sudah rawuh. Untuk itu pada sesi yang kedua ini kajian ini akan disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin Ahmad SPSI. Untuk itu pada beliau dipersilahkan semoga. Ustadz, hasilnya belum kabari, belum lanjutan yang kemarin. Belum ya Pak Marti semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, rumah Allah, di majelis yang mulia, majelis ilmu, dan kita semuanya datang ke sini dengan niat yang baik, niat mulia, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat yang mulia, tempat yang mulia, majelis yang mulia ini menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang dimuliakan Allah? Allah menjawab dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia menurut Allah adalah mereka, siapa saja yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan kita akan dikuatkan beberapa hari lagi dengan menjalankan ibadah puasa yang Allah mengharapkan. Dengan puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa juga akan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, karena kita diharapkan oleh Allah dengan puasa itu dididik, digembleng menjadi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita ini adalah melanjutkan kajian sebelumnya. Sudah 2 kali pertemuan, materi sudah saya kirimkan jauh-jauh hari. Nah, ternyata panitia kurang koordinasi, materinya tidak disiapkan. Padahal udah temanya sama. Kita akan melanjutkan kajian sebelum-sebelumnya. 2 kali pertemuan, ini kajian terakhir tentang berislam dengan gembira. Ini materi yang terakhir pertemuan pada kali ini. Tapi mboten napa-napa, sambil jalan kita akan melanjutkan kajian kita. Yang pertemuan kedua kita sudah sampai pada kajian penghambat gembira dan bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama yang membuat kita susah gembira adalah kurang bersyukur. Jadi piyayi niku yang kurang bersyukur, onone mung gresula, onone mung niku Bu, mung mengeluh, gresula dan sebagainya, kurang bersyukur. Ya, ibu-ibu yang kurang bersyukur punya suami, ya suaminya titik-titik domeli diseneni. Demikian juga bapak-bapak sudah punya istri tapi kurang disyukuri, ya sok lali karo duwe bojo. Nah, niku nggih. Lali, blonjo lali. Bapaknya tekan daleme, istrinya masih ketinggalan di minimarket. Saya punya senior kolonel ini, sering bojone itu ketinggalan di tempat-tempat acara. Bapaknya tengah ngomong lagi kelingan, oh bojoku keli. Iya Pak, niku nggih ngaten niku mboten napa. Niku bersyukur pada Allah. Itu akan buat hidup gembira. Tapi kalau yang kurang bersyukur, lah gampang gresulo, gampang sengsara hidupnya. Maka syukur itu salah satu modal hidup kita bahagia. Yang kedua yang membuat kita itu susah gembira adalah egois. Sudah saya jelaskan beberapa kali, egois itu membuat hidup ini susah, karena setiap melihat yang beda dianggap salah. Kalau orang tidak setuju dengan pendapat kita, sengsara kita. Rapat pendapat kita tidak disetujui, tidak ditanggapi. Nah, terus tekan ngomong nesu.
Aku mau rapat wis ngetokke dalil Al-Qur'an. Wis ngetokke dalil hadis. Kok kanca-kanca do nolak pendapatku? Apa do ora ngerti Quran lan hadis? Padahal sing ditolak bukan dalilnya, tetapi yang ditolak kesimpulan dari dalil-dalil itu. Nah, sip. Yang ini udah kita bahas waktu itu, terakhir bahas ini tentang pengertian fitunya sana. Terus ini sudah bahwa Rasulullah itu orangnya ramah gitu, dan kita dari ini dituntut menjadi orang yang ramah, lemah lembut, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan seterusnya lah. Ini kita melanjutkan ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita egois maka kita susah gembira. Kemudian mudah mengeluh. Itu Quran surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dicipta dengan mudah mengeluh, berkeluh kesah. Yen udan kok udan terus, yen panas kok panas terus, esuk-esuk kok panas, AC ini rano nang masjid ki. Misalnya gitu, mudah mengeluh, titik-titik mengeluh. Nah, kemudian sulit kompromi akibat egois, gitu, mudah nyalakan orang, kemudian kita jadi mudah mengeluh, terus menjadi susah kompromi. Kalau beda pendapat, ayel-ayelan rano sing ngalah. Kalau pernah menangani kasus suami istri mau cerai gara-gara mau pulang kampung, sing siji kudu bisa ber-AC, sing siji ora gelem ya mobilnya ber-AC. Konsultasi kali kula ajeng cerai hanya gara-gara mulai niku mulai kampung dari Jakarta mau pulang ke Jawa, gitu. Sing ibu-ibune aku ora tahan ya nggo AC. Si suaminya lah perjalanan jauh kalau nganggo pasir, wah gini ngono padu sampai mau cerai. Pripun niku Bu? Gitu. Nah. Terus terlalu serius menghadapi kehidupan dan lupa bahagia. Terlalu serius itu bagus. Tapi kalau terlalu serius nggak bagus. Ya. Wajahnya selalu serius. Delok wong iki koyo arep di nah, terlalu serius. Ngomong serius. Pak, bojo ngono wong kandha wedi. Iki gawan bayi. Nyerah gelem ya karo aku ya ngene iki. Saya pernah punya, pas saya kula kerja di Rumah Sakit Islam Jakarta, ada seorang profesor doktor ahli ortopedi, bahkan pencipta alat-alat ortopedi itu. Dokter-dokter ortopedi Indonesia mesti kenal itu. Beliau itu dokter yang hebat, gitu nggih, cakep-cakep, pasiennya akeh banget, tapi perawat-perawat kudu nyiapke mentale pasien sik. Karena beliau itu yang ngomong pletuk, wah gitu. Ya. Tapi pasien setelah paham nggih enggak apa-apa. Oh, Pak dokter iki memang ngoten niku. Beliau itu orang baik, sebenarnya lembut hatinya, tapi memang penampilannya ini kakak kandungnya Profesor Muladi. Gitu. Luar biasa. Pak Muladi nggak orangnya kan gitu, Pak. Nah, itu kakaknya lebih serem lagi. Tapi beliau pasiennya banyak dan orangnya baik sekali sebenarnya. Hanya memang menampilkannya itu begitu itu. Kalau belum kenal mesti stres itu pasien. Ya. Kalau udah kenal, wah baik banget beliau itu. Ya. Maka kalau menjuluki Prof ini, ya, orangnya memang galak tapi baik. Jangan dibalik, orangnya baik tapi galak. Berito rasanya toh Bu. Ya, kadang-kadang suami istri itu meletakkan kata ini salah. Iki sudah digawe.
Maka ada bahasa itu ada rasanya. Maka sampai ada psikologi bahasa, psikolinguistik, wah gitu ya. Ternyata bahasa itu keliru ngeletaknya saja sudah kayak gitu. Itu bojone Pak Jamal kae, wonge apian ning cerewet. Ya toh? Sama bilang ini bojone Pak Jamal kae, wonge cerewet ning apian. Wong Pak Profesor tadi yang kakaknya Mauladi itu gitu Pak, wonge galak ning wapian. Jadi pasien itu mentalnya siap. Oh galak ning jane wonge apian, enggak apa-apa. Tapi dibalik pasiennya ndredeg sik. Nah, niki Pak nggih, jadi terlalu serius menghadapi kehidupan. Rasulullah itu Pak, Rasul utusan Allah, jangan dibayangkan Rasulullah itu wonge aku nabi, aku rasul, serius wong. Rasulullah itu wongnya ramah, lemah lembut, gapiaan, sampai sahabat itu kagum ya. Setiap aku ketemu Rasulullah nggak pernah membuang muka, selalu ramah menyapa aku duluan. Rasulullah itu Pak. Jadi jangan tampilannya juga serius. Ora iso guyu, jaim. Wong sing terlalu serius hidupnya, gampang darah tinggi, gampang stroke dan sebagainya. Rasulullah itu orangnya ramah. Rasulullah itu kelihatan serius kalau mimpin perang. Khutbah Rasulullah itu nggih, istilah itu menyala-nyala gitu. Khutbahnya tegas, menyemangati. Tidak memberi kesempatan jamaah tidur. Kalau neng Indonesia kebalik-balik, siapapun yang susah tidur, wes ngombe obat ketemu dokter ramari-mari tetap gangguan tidur, silahkan berangkat sholat Jumat, dijamin tidur. Ya. Sebagian khotib sholat Jumat niku lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus duduk nengguatan karo ngantuk-ngantuk. Baru ngono khutbah, alhamdulillah. Terus mau nyambung ke kalimat berikutnya tuh beberapa menit atau beberapa detik. Suwi. Mikir sik sing arep ngomong ke apa. Baru beberapa menit khutbah, jamaah sudah tidur semua. Bayangkan Rasulullah itu pernah khutbah, ada jamaah yang datang belum sholat sunnah. Kalau bahasa Indonesia nih, Mas, belum sholat sunat, sholat sih. Saat ini mang coba prakteknya Jumatan nonton. Mas, belum sholat sunat, sholat sih. Berarti jamaah bubar kabeh. Wow, sing khotib edan kae. Kalau bayangke kalau khotib Jumat itu ada sing ngantuk, bapak yang lendean, tolong boten lendean niki Jumatan. Mungkin jamaah ora Jumatan meneh kok niku. Nggih, Pak. Nggih. Di Rasulullah itu kalau khutbah itu semangat. Nggih. Jangan sampai orang yang jarang ke masjid seminggu sekali datang ke masjid, ini dalam pemahaman saya nggih. Begitu ke masjid kita buat mereka tertidur. Tapi ada yang berpendapat nggih mboten napa-napa Pak Jamal, daripada nanti cari tempat tidur di tempat ibadah yang lain. Nah, terserah gitu. Itu seperti itu. Jadi ibu-ibu, hidup ini kita jalani sungguh-sungguh, tapi jangan berlebihan. Coba mang bayangke kalau suami istri kabeh wonge serius kabeh loro-loro. Mengke pas mangan bareng sing bergerak mung piringe sendoke tanpa ngomong-ngomong. Mangan-mangan rampung ya, karena terlalu serius. Kemudian yang menghambat gembira berikutnya adalah berpikir negatif atau istilah agamanya suudzon. Selalu melihat orang lain dari jeleknya. Lihat Jamaluddin ceramah, ustaz kok lemu. Sahabat Rasulullah niku nggih enten sing kuru, enten sing lemu. Gene masing-masing.
Lah kula niku gen mangan angin mawon dados daging, apa meneh mangan daging dados angin. Nah, meletuk wae niku nggih. Niku biasa saja. Kok yen ustad kurus, ustad kok kurus. Nah, wis apa meneh niku. Jadi sing didelok suudzone. Ibu-ibu kalau lihat temennya jari jeleknya mumet gitu. Seperti itu. Jadi orang-orang yang gampang suudzon hidupnya sengsara. Terus kemudian impulsif, reaktif. Jadi kalau iro sesuatu langsung dikomentari, disimpulke, dikomentari. Itu bahaya. Gitu. Bapak-bapak langsung nge-share, padahal jelas. Tiba-tiba datangi polisi, ketahuan nyebar berita sing ora jelas. Ya, baru menyesal. Maka kita jangan reaktif, begitu dapat langsung share, begitu dapat langsung komentar. Jangan, dilihat dulu, dipelajari dulu. Maka dalam bahasa kita diberi kata untuk tabayun, memperjelas informasi sumbernya, isinya bagaimana, mengkonfirmasi ulang, cek and recheck, agar kita tidak termasuk orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu ya susah hidupnya, susah bahagia. Terus selalu menyalahkan dan gemar mengkritik itu anak keturunan egois. Ya, selalu menyalahkan dan gemar mengkritik. Wopo wae dikritik. Gitu. Kalau kita rapat ketemu dengan orang yang egois dan anak keturunannya ini, gitu, itu rapat kudune rampung 2 menit, 3 menit, atau 20 menit bisa berjam-jam. Karena orang seperti ini akan mengkritik dan kemudian menunjukkan ketinggian ilmunya. Tujuannya tidak mencari solusi. Nah, seperti itu. Jadi ini mau sengsara. Kalau mau rapat, begitu nggak datang si dia, alhamdulillah rapatnya cepat ya. Begitu teko wis kiamat cah. Nah, rapat kiamat wis. Soro. Nah, nggih itu terus dengki iri, ya, dengki iri hati dan takabur, atau 8 sifat ya, yang dikenalkan oleh Allah lewat doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah itu kalau orang punya 8 sifat ini wes susah uripe. Gitu. Susah gembira. Termasuk yang 2 terakhir itu sengsara, Pak. Gitu. Duwe utang bertumpuk-tumpuk dan akhir dikuasai oleh yang ngutangi. Min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang punya hutang berlebih-lebihan, bertumpuk-tumpuk sehingga aku dikuasai orang yang ngutang itu. Ya Allah, jangan jadikan orang yang bertumpuk-tumpuk dan dikuasai, dikendalikan, dijajah oleh orang yang menghutangi. Gitu. Ada kisah orang hutang rentenir mung 2 juta dadi 200 juta. Itu banyak terjadi, Pak. Maka Muhammadiyah bukan buat BTM, buat BMT dan sebagainya, itu menghindarkan masyarakat dari rentenir. Seperti itu. Karena kalau pernah punya anak buah di Polda Metro, waktu kalau kerja di Polda Metro itu, istrinya utang 2 juta tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Tiba-tiba ada orang nagih debt collector dari rentenir itu datang. Untung suami brimob, ya, langsung siapkan senjata, granat dan sebagainya. Jak gelut. Ya, jadi urusan itu, Pak. Salah satu saran pengacara kan kalau ditagih debt collector jak gelut wae. Ya. Maka umat Islam riba itu diharamkan.
karena itu dosanya luar biasa. Sekecil-kecilnya dosa riba itu sama dengan seorang anak mensetubui ibunya sendiri. Bayangkan itu. Sekecil-kecilnya dosa riba itu sama dengan dosanya seorang anak mensetubui, menzinai ibunya sendiri. Riba. Itu jadi luar biasa. Dengki, iri hati dan takabur. Dengki iki wis susah, dengki. Gitu oke. Bedane napa dengki kali iri? Mung padha mawon Pak, nggih saged mboten napa-napa. Ya. Terus takabur, lah itu lebih parah. Wong dengki, iri, wong medit, gitu. Itu sebenarnya hidupnya juga nggak suka, gitu Pak. Wong medit wae ora seneng yen wong liya medit. Paham Bu? Wong medit niku gitu. Dhek medit ning ora seneng wong liya medit. Ya lucu jane niku. Medit. Jadi kalau orang lain medit terhadap dirinya nesu-nesu, dhek iki luwih medit meneh. Akhirnya apa? Orang medit itu kalau menyangkut orang lain pengennya wong liya iku aja medit. Nek aku medit ora apa-apa. Nah, wong medit niku ngoten niku Bu. Orang medit nggak suka sama orang medit. Wah, iku wis medit, dengkinan, irinan, komentaran, wong tanggane tuku apa mobil baru, mobil listrik, guling, mung guling mobil Cina, mobil Korea lah mung Korea, Jepang lah mung Jepang. Nah, terus mobil SMK, wah malah SMK. Dan sebagainya dikomentari kabeh. Nah, kemudian yang bahaya ini Pak, tidak mau mendengarkan dan tidak menghargai orang lain termasuk hasil musyawarah. Resikonya dan konsekuensinya kita ikut Muhammadiyah niku, gitu Bapak Ibu, harus disadari kalau Muhammadiyah sudah memutuskan sesuatu, gitu, kita mengikuti. Termasuk apa yang sudah digodok oleh majelis tarjih. Oh carane sholat ngeten niki, oh caranya sedekah ngeten niki, mboten ngeten niki. Kalau belajar sholat lewat buku, gitu, sedekah ini malah ngeten niki. Karena unilateralnya di atas dada bersedekah itu dipahami loh ngeten niki. Nah, malah sesak napas toh. Nah, oh Muhammadiyah itu begini caranya. Merapatkan saf itu kalau Muhammadiyah setelah mengkaji seluruh hadis-hadis tentang merapatkan sholat, kesimpulannya gitu, hadis yang paling kuat setelah diteliti itu adalah meluruskan saf itu bersentuhan lembut, apa nih Bu? Lengan bahu kanan kiri kita itu dengan jamaah di sebelahnya, bukan kaki mengejar kaki. Itu di Masjid Muhammadiyah. Menurut tuntunan hadis yang dipahami Muhammadiyah, dan Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan fatwa pribadi. Kalau sudah sampai fatwa itu mesti keputusan bersama. Nah, seperti itu keputusan majelis tarjih. Nah, itu agar kita enak, jangan berdebat wong ora ahline padu debat lah padha-padha ora ahli kok. Wis mumet niku. Nah, ini peringatan Allah. Salah satu penyebab orang sengsara itu adalah menuhankan hawa nafsunya, menuhankan ego dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Biarlah mayoritas manusia menuhankan egonya. Bu, jenengan kalau suami egois seneng napa mboten? Seneng mboten Bu? Napa mrih bapak-bapak? Bapak istrinya egois seneng mboten Pak? Mang jawab Pak. Kalau wakili malah bapak-bapak meneng. Gitu. Dan seterusnya. Nah, bahayanya sikap egois, penyebab utama orang nggak bahagia. Niku napa Pak? Sulit untuk menyesuaikan diri karena tidak dapat menerima pandangan atau pendapat dari orang. Kalau orang egois susah menerima pendapat. Wis pokoknya angel. Konflik interpersonal meningkat
karena seringkali terlalu terpaku pada pendapat pribadi dan akhirnya menimbulkan kontroversi dengan orang lain. Ya tadi kalau rapat wah kiamat cah. Kalau nyambut gawe paling mung aku meneh dhek mung nonton. Jadi ada tipe orang itu karena saking baiknya Pak, itu nggak pernah bisa mengatakan tidak. Yu ini ya, nggih Bu, padahal pengennya ngomong tidak itu loh. Tapi ada tipe orang itu saking baiknya, kalau ulangi, tidak berani, tidak bisa mengatakan tidak. Jadi akhirnya DS dikongkon terus, DS kerja terus. Nah, koyong ini kini, anu Pak, yang sarake juga. Tapi orang lain seneng, Pak Kaita, pelekoto aja. Orang egois tidak merasa dirinya egois dan tidak suka orang lain egois lah itu Bu. Orang egois itu tidak merasa dirinya egois dan tidak merasa orang egois tidak merasa dirinya egois dan tidak suka orang lain egois. Kan kalau pun ngecek berkali-kali kan. Menurut ibu-ibu siapa yang egois? Bapak-bapak. Menurut bapak-bapak siapa yang egois? Ibu-ibu. Nah terus egois apa? Gitu. Pada saat seorang istri menuduh suaminya egois atau mikir suaminya egois, pada saat yang sama seorang suami juga sedang mikir bojoku kok egois. Maka jangan cepat-cepat menuduh suami atau istri kita egois, karena boleh jadi dua-duanya egois. Atau salah satunya. Nah, sikap egois inilah yang kemudian membuat pasangannya hidupnya sengsara dan cepat meninggal dunia. Kalau matur kita, Jogja ini tingkat harapan hidupnya terbaik di Indonesia, tertinggi. Maka kula mulai ten Jogja padahal sudah di Jakarta 22 tahun. Do pensiun neng Nyojo, anaknya kuliah neng Nyojo, malah bapak ibunya malah do kabeh melok neng Nyojo. Akhirnya Jogja jadi sumpek Bu. Akhirnya cepat mati juga. Sampai sekarang Jogja termasuk yang tingkat harapan hidupnya tinggi di Indonesia. Tetapi di antara harapan hidup tinggi yang tertinggi di Jogja itu ternyata ibu-ibu tingkat harapan hidupnya lebih panjang 2 sampai 3 tahun dibanding bapak-bapak. Selamat nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Berarti ndongae bapak-bapak cepat mati ya. Gitu. Nah, jadi bapak-bapak, kita menyadari kita yang laki-laki yang merasa fisiknya kuat ini ternyata menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, singkatannya bener nih Pak, BPS nih? Badan apa Biro? Badan Statistik Indonesia, ternyata di Jogja ini bapak-bapak akan meninggal rata-rata loh Pak, rata-rata bukan berarti semua. Di rata-rata piyayi kakung niku meninggal lebih cepat 2 sampai 3 tahun dibanding ibu-ibu. Berarti ibu-ibu yang kelihatan lemah ini ternyata apa Bu? Lebih kuat dibanding bapak-bapak, sampai 2 sampai 3 tahun selisihnya. Bersyukurlah ibu-ibu karena Allah ngasih kromosom gitu yang berbeda dengan bapak-bapak. Memang ibu-ibu disiapkan menghadapi situasi yang rumit itu. Kalau rumah tangga pas nggak duwe kepeksa utang, sing maju sinten? Mang jawab Bu. Bapak ibu-ibu, bapak-bapak mau ngeterke tekan perapatan. Wes kowe yo Dik yo, aku isin tenan. Engko sing nyaur aku wis. Itu. Jadi kalau dalam situasi sulit wanita. Loh, perempuan itu Bu melahirkan karo sunat sakit mana? Nah, gitu. Tapi wanita diberi kemampuan oleh Allah melahirkan anak sampai anaknya 15 anak. Lo zaman dhisik kan biasa. Kalau gadah konco direktur utamanya PKU Cepu namanya Dr. Ahmad Budi Karyono.
itu mantan direktur RSUD di Sumberjo Bojonegoro, ketua MPKU, direktur utama 2 pom bensin milik Muhammadiyah. Beliau sekarang direkturnya PKU Muhammadiyah. Saya wakil direktur, beliau direktur utama, direkturnya. Itu kakak beradik 15. Kalau ndewingi ten Semarang sak rombongan takziah Pak Yasa Allah yaramu, ketua paniat pembangunan PKU Cepu yang meninggal, kita takziah. 1 mobil sopirnya namanya Mas Wahyu, 13 bersaudara. Pak Wahyu itu juragan AC, bos AC, dadani AC, sak bluro sekitarnya itu. Terus Butopo itu suaminya termasuk perintis Muhammadiyah Cepu, tokoh yang kisah hidupnya bersama Pak R saya tulis. Yang viral itu Pak R naik beca, Pak R udan-udan naik bis dan sebagainya. Terus ke Surabaya arep diterke mobil Muhammadiyah enggak gelem, kula ten Surabaya urusan pribadi mboten sah diterke. Sampai pengurus Muhammadiyah Cepu nangis, ketua umum PP Muhammadiyah arep diterke nggo Blora kersa. Niki urusan pribadi kula ten Surabaya ten keluarga kula. Niku urusan pribadi, kula mboten gelem diterke ngangge mobil Muhammadiyah, kula ngebis. Itu Pak R Warudin. Kisahnya saya tulis. Nah, sempat tulisan saya itu diakui tulisan seorang penulis terkenal. Seperti itu tuh. Jadi Pak Topo ini nggih, Bu Topo ini istrinya Pak Topo. Itu saudaranya juga 15. Jadi Pak Dr. Buti 15 bersaudara, Bu Topo Mbarep dari 15 bersaudara, Mas Wahyu 13 saudara. Mung Jamaluddin yang sak keluargane 5 niku sakniki pun kakean. Lah 15 anak itu ya dadi doktere 8. Sakniki duwe anak loro, waduh. Tobat ya Allah. Di anak loro, ada seorang ibu-ibu gitu. Sing siji putrane mung loro, sing siji putrane 11. Sing loro tuh gresula ndak dina, ya Allah. Pak, Bu, anak kula loro stres aku. Ndak dina rebutan remote TV, ndak dina rebutan sendok. Nah, mung putrane mung mengakali ngeluh terus. Terus yang siji putrane 11. Beliau Pak, ya Allah, alhamdulillah anak kula 11 lucu-lucu. Kula kangen yen anak kula ora rebutan remote. Kula kangen kalau anak kula ora rebutan sendok. Lho kan beda Pak. Sing anake mung kalih gresula, anake rebutan remote, rebutan sendok, rebutan mangan. Neng ibu sing anake 11, aku kangen yang anakku ora rebutan remote. Kangen toh? Kenapa? Karena cara berpikirnya beda. Yang ibu yang stres anaknya 2 ini, gitu. Pikirannya menganggap anaknya itu orang dewasa, harus berperilaku seperti yang dia mau, ya stres. Wong anak-anak. Lah kalau bapak-bapak anak-anak ke masjid do rame melayu-melayu, kuwi anake sapa? Ya mau stres terus dari imam masjid, dari pengurus masjid. Gitu. Kayak bapak, kayak anak sapa kok gelem nang masjid, alhamdulillah. Meskipun esoke lagi melayu-melayu nang masjid. Mudah-mudahan nanti dia seneng ke masjid. Engko mulai tak kasih permen. Lu kan seneng, Pak. Beda toh? Sama ibu tadi. Yang anaknya 11 kok seneng karena apa? Dia menganggap dunia anak-anak itu beda. Dan tidak bisa kita maksa anak-anak harus seperti ibunya sing disiplin, sing sendoke kudu jajan loro. Yang mangan kudu ngene sih. Ah wis mau stres terus. Sing 11 bahagia. Gitu. Begitu udah mulai dewasa, gitu, Mas, kowe dampingi adikmu sing iki ya. Nggih Bu, kowe dampingi sing iki ya Bu. Yo adike rame. Mas, ayo tugasmu apa? Rasa ngono sih. Wah, mau stres. Karena sesama anak komunikasinya lebih mudah. Berbahagia yang putranya banyak bisa nugasi sing gede-gede ngomong
Nah, adiknya. Nah, sampai putih Pak. Nah, tidak merasa bersalah orang egois. Orang yang kaya, orang yang sedang kuasa, orang yang berilmu bisa jatuh dalam bahaya egoisme. Jamin ini Pak. Nah, pengajian ngantos 6:30 nggih. Non? Oh, lebih 5 menit. Nggih. Di orang kaya, orang yang kuasa, orang yang berilmu bisa jatuh dalam bahayanya. Jadi Bapak-bapak, kita yang kaya, yang punya ilmu banyak dan sebagainya, hati-hati jangan sampai kita dengan ilmu, dengan kekayaan malah jatuh sebagai orang yang egois, merasa paling hebat, susah menjalani hidup dengan gembira, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, agar hidup bergembira, mari kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah menegaskan barang siapa yang banyak bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in sakartum la yidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Nah, seperti itu. Jadi bersyukur Bapak Ibu, mulai pengajian gembira, bersyukur, senyum, ramah, gitu. Saya ingin ngecek sudah tambah belum pasangan yang ngaji di sini. Ibu-ibu yang berangkat dengan suaminya angkat tangan. Ibu-ibu yang ngaji dengan suaminya angkat tangan. Kalau catat loh, riyen minggu sing riyen berapa tak catat kok. Betul Bu, yang ngaji sama suami. 1 2 3 4 5 6 7. Mungkin mburi ada 8 nih. Lah kok malah mudun? Bapak yang ngaji sama istrinya angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Beh. Jadi ada seorang ibu nggak nyampe ini ke masjid. Sing dhisik, sing riyen, ibu-ibu 10, bapak-bapak 9. Berarti ada bapak-bapak yang bawa 2. Lah saat ini malah kewalik piye? Sing kene 8, sing kene 9. Berarti ada ibu-ibu yang tidak nyampe ke sini. Sembo nang ndi kuwi. Maksud saya Bu, gitu, pengajian ini insya Allah akan tambah makmur kalau ibu-ibu lomba ngajak suaminya, bapak-bapak berlomba-lomba ngajak istrinya. Ternyata baru sekitar 8 sampai 10 pasang yang ngaji bareng. Suami ibu yang tidak ngaji kemana sekarang Bu? Non? Bekerja? Udah meninggal. Wah, kalau niku mboten ditakoke Bu. Aku yang rawuh malah medeni wong sak masjid. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah niku nggih. Niku sing ibu-ibu sing akeh niku lho, sing suami njenengan sakniki ning ndi? Wis ketok ya do wedi istri takut suami. Kalau istri takut suami masih normal, tapi kalau bapak-bapak takut istri kan bahaya. Bapak-bapak kalau jadi laki-laki muslim takut istri, rasa dadi wong lanang. Harus berani sama istri. Bapak berani gak sama istri? Alah wong loro. Terus ada yang nakal, terus tanya, kalau Ustadz Jamal gimana? Berani gak sama istri? Lo jawab, saya berani sama istri saya, tapi istri saya lebih berani dibanding saya. Guyonan mawon itu gitu. Di dalam tuntunan keluarga Sakinah Muhammadiyah tidak ada suami istri menang-menangan. Di PP Muhammadiyah Al-Fatihah sudah menerbitkan buku keluarga Sakinah. Muktamar Jakarta menerbitkan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Masalah keluarga itu ada ajarannya, gimana jadi suami, gimana menjadi istri menurut Quran dan Sunnah, diajarkan di situ. Tidak ada menang-menangan. Itu Bu. Jadi saling mendukung, saling berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan. Seorang suami meskipun kepala keluarga, kalau istrinya ngendiko yang benar, ngendiko yang baik,
ya dik tak laksanakan meskipun rada ngeyel sih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini rahasia. Hanya ibu-ibu yang tahu. Kalau jenengan kok ngendika sing apik, suami panjenengan mung meneng wae. Enteni rong dina, telung dina, insyaallah dilaksanakan. Mang teko rahasia saya dengan istri saya. Saya juga sering begitu masalahnya. Oh, istri saya, Mas gini. Gue lagi berpikir karena gengsinya metu sik. Gitu loh, Pak. Jadi kalau wong lanang ngoten niku biasa. Karena orang laki-laki memang diberi kelebihan seperti itu. Harga diri itu. Nah, tapi setelah merenung sholat, bener ya bojoku, ya esok melok. Kadang-kadang jawab, wah. Akhirnya ya melok. Sering ngalamin ngoten niku dong. Ibu-ibu, gimana? Oh, mboten dong. Orang tuh aneh bapak-bapak ini. Jadi ibu-ibu kalau suami pulang kerja kok rodok wajahnya datar, kurasa diajak ngomong sih, sepatune dicopotke, alah banget dia banget, bojoku mau satpam, nggak seperti itulah. Disiapkan kopinya, disiapkan tehnya yang membuat dia senang, rasa diajak ngobrol sih, kecuali suami yang ngajak ngobrol. Ini yang jeneng suami lagi datang langsung ibu-ibu itu udah mengurangi 6 bulan umur suami. Gitu, hati-hati. Kemudian berhati lembut, gitu, berbaik sangka kepada Allah, gitu, bersikap ikhlas. Ini berat, menghayati dan mengamalkan Al-Quran secara sungguh-sungguh. Ternyata Al-Quran itu kalau diamalkan membuat hati gembira. Sholat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh membuat hati gembira. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau ada orang sholat, bar sholat besengut wae kuwi, seperti nggak kenal tetanggane, gitu. Kuwi aneh. Karena orang sholat dijamin oleh Allah hatinya akan gembira, bahagia. Tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, sungguh orang beriman akan bahagia hidupnya, gembira hatinya kalau apa? Khusyuk dalam sholatnya. Hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Nah, pun niku kan rampung niki, Bu. Nih. Oh, mulai kok. Oke. Kemudian sungguh-sungguh, jadi ciri orang sholat, setelah sholat hatinya gembira, wajahnya gembira. Ibu-ibu yang nanti suaminya nggak pulang, nggak datang haji, sampai rumah ibu-ibu tunjukkan wajah yang gembira. Assalamualaikum suamiku yang ganteng. Terus bojone iki bar ngaji kok dadi edan to iki ya. Padahal itu kebaikan. Ya, sing sumeh digaweke neng omah ngope Pak kok mau orang ramakan ngaji. Turu aku. Seperti itu. Introspeksi diri dan taubat. Orang yang sering introspeksi maka hatinya akan gembira. Karena apa? Sering melihat kesalahan sendiri dan mengurangi menyalah-nyalakan orang lain. Lho wong ku stres kayak senengane mung nyalah-nyalake wong liya. Berpuasa. Nah, ini saya kaji dalam jurnal-jurnal kenapa puasa itu menggembirakan. Nah, kajian lain kali. Itu berkaitan dengan banyak hal. Kenapa orang puasa itu hatinya gembira. Lagi harap sedih, krungu-krungu 5 menit lagi buka puasa. Wah, kita seneng. Oh, duitnya pas-pasane yang belanja buka puasa, tahu goreng, tahu isi, tahu bulah, tahu kotak. Wah, itu kan minumnya ini. Begitu wis minum sak gelas makan tahu wis kelenger. Saking semangatnya gembira puasa itu ngaten niku. Akhirnya panganan dok turah. Jane poso bener itu mengurangi anggaran. Tapi kita itu kalau puasa malah nambah anggaran. Niku poso niku seneng Bu. Menjadi pendengar yang baik, kita jangan gampang komentar. Kalau orang seneng mendengar itu hatinya akan
bahagia gitu nggih. Karena mendengar itu lebih susah dibanding berbicara. Apalagi kalau istrinya bicara, suami suruh mendengar, itu pekerjaan yang berat. Jangan gampang ngember. Gitu. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-24, ada orang yang senengane ngember, halua, komentar ngember, berkeluh kesah. Wong sing gampang ngember susah hidupnya. Memiliki pasangan yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min. Ternyata pasangan yang baik membuat hati qurrata ayun, bahagia, yang didelok iku nentremke kalau dirasa, yang didelok nyenengke kalau dirasa di hati menenteramkan. Mencari harta yang halal, bersahabat dengan orang soleh, menyayangi makhluk hidup, dan murah senyum. Mulai hari ini murah senyum minimal sedino ping 20. Dan setiap kali tersenyum minimal 20 detik, dan dilakukan dengan ikhlas. Ini akan banyak menyembuhkan berbagai penyakit. Kisahnya ada di YouTube, kisah Dr. Agus Rahmadi yang menerapi seorang komandan tentara pas pampres yang penyakitnya macam-macam. Wis nang dokter ngendi-ngendi ora mari-mari, terus dikasih resep niku Pak. Sehari minimal tersenyum 20 kali. Sekali tersenyum rata-rata 20 detik. Kemudian dilakukan dengan ikhlas. Tapi kemudian jangan letterlek dipahami begitu. Iki mau pes 20 apa lagi 19 ya. Nah, lali malah stres toh. Maksudnya 20 kali itu semakin banyak semakin baik. Tapi rasa dihitung 20 lali balik siji meneh. Maksudnya 20 kali itu semakin banyak tersenyum semakin baik. Terus 20 detik. Maksudnya apa, Bu? Tersenyum itu jangan jual mahal. Rasi dokter tersenyum sih keluar ini senyumannya kelihatan giginya dikit, ditahan, jangan mandek sih sebelum 20 detik. Berarti apa? Semakin senyumnya lama itu semakin menyehatkan, dan itu dilakukan dengan ikhlas. Kisah seorang komandan pas pampres sembuh dari komplikasi penyakit, kisah nyata Pak, di YouTube banyak. Kisah nyatanya ini karena apa? Murah senyum, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk kajian pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan rumus-rumusnya kalau kita mau hidup bergembira, Muhammadiyah pun Islam. Tadi sudah banyak rumus-rumusnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mungkin membutuhkan filenya di sini sudah ada. Artinya mungkin tadi ada yang kelewat nyatet atau kelewat memotret, nanti kita sediakan filenya. Kalau ini kita lakukan sehari-hari, insya Allah ya hidup kita itu nanti bisa benar-benar bergembira bahagia. Tadi banyak sekali tuh, kalau kita mungkin tadi salah satu contoh yang mungkin sebentar lagi, karena negara kita itu mungkin panas, yang panas benar artinya. Tadi disampaikan kepada Ustadz masalah tabayun itu aja, itu dulu juga bisa menjadikan kita itu nyaman, tentram. Kadang kita itu terganggu hal-hal seperti itu karena kebanyakan membaca atau melihat, mendengar dari sini yang kabar tadi memang benar-benar belum benar. Ini makanya monggo kalau ada informasi yang belum jelas, saya pesan dulu bisa kita tabayun dulu. Artinya tabayun tadi juga dijelaskan. Nanti kalau belum jelas atau kurang lengkap nanti bisa ditanyakan. Jadi dari apa yang disampaikan tadi monggo nanti dipersiapkan, karena insya Allah Ustadz kita itu nanti rutin masih ya Ustadz ya, artinya masih juga sering hadir di sini juga pada saat Ustadz nanti menyampaikan kajian-kajian selanjutnya, dan ini belum selesai nanti bisa ditanyakan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya terima kasih. Jadi sekali lagi Ustadz saya ucapkan terima kasih atas kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa membirakan kita semua jamaah masjid Mutahhirin
hadirin dan pimpinan Latih Muhammadiyah Mitikan, alhamdulillah bisa menunjukkan rutin, dan insya Allah nanti kita puasa pun tetap ada kajian Sabtu Pagi, sehingga tidak mengurangi rutinitas daripada kajian Sabtu Pagi. Untuk itu dari kami selaku takmir Masjid Mutahhirin PRM Mitikan ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, dan sehat-sehat semuanya, dan menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan tetap istiqomah di kegiatan. Nah, monggo tadi saran dari Ustadz juga yang mungkin belum bisa hadir, nanti monggo bisa diajak sehingga kajian kita tetap bertahan. Inilah kajian, salah satu daripada kajian kita yang mungkin bisa mewadai dari jamaah-jamaah secara umum, artinya agak luas, tidak hanya lingkungan Masjid Mutahhirin saja. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila di dalam membawakan sebagai pembawa acara pada pagi hari ini banyak kekurangannya, seperti saya mohon maaf. Untuk itu kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.